sebuah tim, pernahkah kita merasa ada anggota yang lebih dekat dengan pemimpin dibanding yang lain? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, di video ini kami akan membahasnya melalui teori leader-member exchange. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori leader-member exchange. Jadi, teori leader-member exchange adalah salah satu teori kepemimpinan yang menekankan pada hubungan antara pemimpin dan anggota dalam sebuah organisasi. Berbeda dengan teori kepemimpinan tradisional yang menganggap semua anggota diperlakukan sama, LMX justru melihat bahwa setiap anggota memiliki hubungan yang berbeda-beda dengan pemimpinnya. Secara lebih mendalam, teori LMS menjelaskan bahwa kualitas hubungan antara pemimpin dan anggota tidak bersifat seragam, melainkan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hubungan berkualitas tinggi, yaitu in-group, dan hubungan berkualitas rendah, yaitu out-group. Hubungan berkualitas tinggi ditandai dengan adanya kepercayaan, rasa hormat, loyalitas, serta dukungan emosional antara pemimpin dan anggota. Sebaliknya, hubungan berkualitas rendah cenderung bersifat formal, terbatas pada tugas, dan lebih transaksional. Selain itu, LMX juga menekankan bahwa kualitas hubungan ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kemampuan anggota, sikap kepercayaan, serta kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Semakin baik hubungan yang terjalin, maka biasanya akan berdampak positif pada kerjasama dan kinerja. Jadi, inti dari teori LMX adalah bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh gaya atau kemampuan pemimpin saja, tapi juga oleh bagaimana pemimpin membangun hubungan yang baik dengan anggota secara individu. Lalu, ada konsep dan tahapan teori leader-member exchange atau LMX. Teori leader-member exchange adalah teori kepemimpinan yang menjelaskan hubungan antara pemimpin dan anggota tim dalam sebuah organisasi. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin tidak selalu memiliki hubungan yang sama dengan setiap anggota. Kualitas hubungan tersebut dapat berbeda bergantung pada tingkat kepercayaan, komunikasi, dan interaksi antara anggota tim dan ketua. Lalu, dalam teori LMX, anggota biasanya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu in-group dan out-group. In-group adalah anggota yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pemimpin. Mereka biasanya lebih dipercaya, sering dilibatkan dalam diskusi atau pengambilan keputusan, serta mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar. Sedangkan out-group adalah anggota yang hubungannya dengan pemimpin lebih formal atau terbatas pada pekerjaan saja. Interaksi yang terjadi biasanya hanya berkaitan dengan penyelesaian tugas. Lalu ada perbedaan hubungan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kinerja anggota, sikap kerja, kemampuan komunikasi, serta tingkat kepercayaan. Menurut teori LMX, hubungan antara pemimpin dan anggota berkembang melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, role taking. Tahap awal ketika pemimpin mulai mengenal dan menilai kemampuan anggota melalui tugas yang diberikan. Lalu yang kedua, role making. Tahap ketika pemimpin dan anggota mulai membangun hubungan kerja melalui komunikasi, interaksi, dan pembentukan kepercayaan. Lalu yang ketiga, ada role routinization. Tahap ketika hubungan kerja sudah stabil. Setiap anggota memahami perannya dan pola kerja dengan pemimpin sudah berjalan secara konsisten. Secara keseluruhan, teori LMX menekankan bahwa kualitas hubungan antara pemimpin dan anggota sangat berpengaruh terhadap kinerja, motivasi, dan efektivitas kerja dalam organisasi. Hubungan yang baik akan menciptakan kerjasama yang lebih kuat dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Kelebihan teori leader-member exchange. Yang pertama, menekankan pentingnya hubungan interpersonal. LMX menempatkan kualitas hubungan antara pemimpin dan anggota sebagai inti dari efektivitas kepemimpinan. Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada gaya atau karakter pemimpin, tapi juga pada tingkat kepercayaan, komunikasi, serta interaksi sosial yang terbangun dalam hubungan kerja sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan perbedaan perlakuan pemimpin secara realistis, berbeda dari teori tradisional yang mengasumsikan bahwa pemimpin memperlakukan semua bawahan secara sama. LMX mengakui bahwa dalam praktiknya, hubungan yang terjalin memang berbeda-beda. Pendekatan ini membuat LMX lebih realistis dan relevan dengan kondisi nyata di berbagai organisasi. Yang ketiga, berkaitan dengan kinerja dan kepuasan kerja. Beragam penelitian menunjukkan bahwa hubungan LMX yang berkualitas tinggi memiliki korelasi positif dengan peningkatan kinerja, kepuasan kinerja, komitmen terhadap organisasi, serta perlakuan ekstra peran. Nah, temuan ini memperkuat bahwa LMX memiliki dasar empiris yang cukup kuat. Keempat, relevan dengan organisasi modern.
Dalam lingkungan kerja yang modern menekankan kolaborasi dan kerja tim, kualitas hubungan interpersonal menjadi semakin krusial. LMX sangat relevan diterapkan pada organisasi yang menuntut komunikasi terbuka, partisipasi aktif, serta kerjasama yang intensif antar individu. Selanjutnya ada kelemahan teori LMX. Yang pertama, berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena membedakan anggota menjadi in-group dan out-group. Teori ini berpotensi memunculkan persepsi ketidakadilan jika tidak dikelola secara bijaksana dan profesional. Perbedaan perlakuan dapat menimbulkan kecemburuan, konflik, bahkan menurunkan semangat kerja. Lalu yang kedua, kurang memberikan pedoman praktis yang spesifik. Walaupun menekankan pentingnya hubungan berkualitas, LMX tidak secara rinci menjelaskan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan pemimpin untuk membangun hubungan yang baik dengan seluruh anggota. Hal ini bisa menyulitkan dalam penerapan praktis. Lalu yang ketiga ada cenderung fokus pada hubungan individu. LMX lebih menitik beratkan pada hubungan diadik atau satu pemimpin dengan satu anggota, sehingga kurang membahas dinamika kelompok secara menyeluruh maupun pengaruh budaya organisasi yang lebih luas. Lalu yang keempat, resiko terbentuknya eksklusivitas jika pemimpin terlalu dekat dengan kelompok tertentu. Dapat muncul kesan favoritisme. Kondisi ini berisiko menurunkan motivasi anggota outgroup serta mengganggu keharmonisan dan kinerja sama tim secara keseluruhan. Salah satu peran utama LMX adalah menciptakan komunikasi yang efektif. Kalau hubungan antara pemimpin dan karyawan baik, komunikasi jadi lebih terbuka dan jelas. Pemimpin bisa memberi arahan dan feedback dengan lebih maksimal, sementara karyawan juga lebih nyaman untuk menyampaikan ide atau masalah. Ini membuat kerja tim jadi lebih lancar dan minim miskomunikasi. Selain itu, LMX juga berpengaruh pada kepuasan kerja. Karyawan yang mempunyai hubungan baik dengan atasan biasanya merasa lebih dihargai dan didukung. Mereka juga punya lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Hal ini membuat mereka lebih bersemangat kerja dan lebih terlibat dalam pekerjaannya, yang akhirnya berdampak pada produktivitas. LMX juga membantu meningkatkan komitmen dan loyalitas karyawan. Kalau hubungan didasari kepercayaan dan rasa hormat, karyawan akan merasa lebih terikat, bukan cuma pemimpin, tapi juga ke organisasi. Mereka jadi lebih bertanggung jawab dan cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Selanjutnya, LMX berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif. Suasana kerja jadi lebih nyaman, terbuka, dan mendukung kolaborasi. Karyawan merasa punya kesempatan yang adil untuk berkembang, sehingga konflik bisa diminimalkan. Nah, terakhir, LMX juga berdampak langsung pada kinerja organisasi. Karyawan yang punya hubungan baik dengan pemimpin biasanya lebih termotivasi, bahkan bisa bekerja melebihi target. Mereka juga lebih berani berinovasi karena merasa didukung. Wow!